Kamila, Ninjara, dan Varia. Salam Papua untuk keluarga saya, teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, dan SNP saya, terutama untuk guru-guru yang telah mengajari saya, dan kepada Mbak Rizky, dan juga kepada semua kepala dan dalam. Dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang Ubudiyah, kitab Ubudiyah bab ke-5. Kemarin kan bab ke-6, sekarang bab ke-5. Bab ke-5-nya tentang di cabang pertama tentang mengkosor sholat. Mengkosor sholat itu tuh ketika kita misalnya berpergian jauh, dan kita berpergian jauh dan itu kita meninggalkan sholat. Jadi waktu misalnya kita pergi dari subuh habis itu kita sampainya itu maghrib. Nah, habis itu jadi itu kita harus mengganti sholat duhur sama asarnya. Dan yang bisa dikosor tuh cuma sholat yang 4 rakaat ya. Misalnya sholat yang ada 4 rakaat itu ada sholat duhur, asar, sama isya. Nah itu kan sholatnya jumlah 4 rakaat. Bapak misalnya seperti subuh sama maghrib itu tidak dapat dikosor. Dan hukum-hukum kosor sholat ada 3. Yaitu yang pertama ada jawaz. Jawaz berarti boleh. Boleh itu misalnya kita berpergian dari Indonesia ke Thailand misalnya, kan itu sangat jauh. Jadi itu tuh kita diperbolehkan untuk sholat, mengkosor sholat, dan tidak apa-apa. Dan ada pula yang hukum kuda itu lebih baik atau afdol. Itu misalnya kita berpergian dari pulau Papua sampai ke misalnya pulau Kalimantan lah. Nah itu kan agak jauh ya, sedang. Jadi itu lebih baik melakukan mengkosor sholat. Dan wajib itu misalnya kita cuma pergi dari satu daerah, misalnya kita pergi dari Jawa Timur sini, dari Jombang ke Kediri. Nah itu kita cuma bukan Kediri, kita dari Jombang sini misalnya ke Lumajang. Nah Lumajang itu kan kita mesti di jalan kan, kalau misalnya kita nggak sempat sholat, jadi kalau kita memang nggak sempat sholat tuh kita harus menggantinya. Dan di cabang kedua itu ada syarat-syarat mengkosor sholat adalah itu ketika kita berpergian itu tidak untuk maksiat. Misalnya untuk kita pergi jauh dan meninggalkan sholat, dan kita itu untuk membunuh orang misalnya, dan mengkosor sholat itu harus menempuh dua marhalah. Dua marhalah itu ibarat contohnya seperti 2 hari atau seharian atau setengah hari itu contohnya. Dan mengkosor sholat itu disunahkan untuk tidak berjamaah. Dan soalnya kalau misalnya kita yang pergi jauh, habis itu kita sholat terus imamnya itu tidak berpergian jauh, tapi dia mengkosor sholatnya itu tidak boleh. Jadi itu harus sholat sendiri. Dan mengetahui diperbolehkan mengkosor sholat apa tidak. Dan di cabang terakhir atau cabang ketiga ini ada tentang berdiri waktu sholat. Nah, pas berdiri itu ada salah satu rukun sholat, dan rukun itu adalah salah satu rukun yang kewajibannya diperuntukkan, dan itu harus tetap dilakukan walaupun kita tidak mampu untuk rukuk. Dan
misalnya kita lagi sholat itu, misalnya kita lagi itu tuh, kita tuh kerasa macam beser itu, jadi kok kita berdiri kan itu kerasa, jadi kerasa kayak membuang air kecil ya. Itu tuh kita mesti bolak-balik, jadi kita nanti nggak jadi sholat. Dan jika misalnya kita duduk kan itu rasa mau buang air kecilnya kan berhenti ya, jadi itu tuh disunahkan untuk duduk, jika memang begitu. Dan ada sholat duduk. Sholat duduk itu dilakukan bagi orang yang tidak bisa berdiri, misalnya kakinya pincang atau sudah tua dan tidak kuat berdiri. Dan ada sholat tidur miring. Nah, pas tidur miring tuh lambungnya itu menghadap ke kiblat. Kepalanya tuh harus menghadap ke kiblat. Jadi misalnya kiblatnya di sana. Nah, kita tuh tidurnya tuh miring ke sana. Jadi ikutin arah kiblat. Dan itu dilakukan bagi orang yang tidak bisa duduk maupun berdiri. Dan yang selanjutnya ada melakukan sholat secara telentang. Secara telentang itu misalnya kita lagi di rumah sakit nih, habis itu kita tuh tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapain, tidak bisa wudhu, kita hanya diam di tempat tidur. Dan itu cara sholatnya itu hanya dengan isyarat mata lah. Isyarat mata ya, kita hanya jika memang masih bisa, kita tuh hanya menggerakkan mata saja. Jika memang tidak kuat untuk membalikkan badan, memiringkan badan. Dan mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.